Kita ke berita pertama, saudara jemaah haji gelombang 2 asal Indonesia yang berada di Madinah sebelum pulang ke tanah air diminta untuk menaati sejumlah pengetatan aturan yang diterapkan otoritas setempat. Salah satunya yakni adalah masalah larangan merokok di sekitar Masjid Nabawi. Kepala Daerah Kerja Madinah Amin Handoyo mengatakan pihaknya mendapat memo dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi serta Lajnah Khosoh atau Lajnah Wataniyah Limukafahat atau BAK atau Lembaga Negara untuk Pemberantasan Tembakau terkait dengan larangan merokok ini. Memo tersebut memperingatkan agar jemaah haji tidak merokok di wilayah pelataran Masjid Nabawi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Aji Bramastra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aji. Baik, terima kasih Firda. Jemaah haji Indonesia yang ada di Arab Saudi saat ini posisinya semuanya masih ada di Mekah. Sebagian sudah mulai pulang ke tanah air, tapi untuk jemaah haji gelombang kedua, mereka masih akan bersiap untuk menuju ke Madinah. Gelombang pertama keberangkatan jemaah haji dari Mekah ke Madinah ini dimulai pada tanggal 21 Juli 2022 mendatang atau lusa. Nah, menjelang kedatangan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah ini, Kementerian Agama memperingatkan agar jemaah haji mentaati sejumlah aturan yang berlaku, khususnya di Masjid Nabawi yang merupakan pusat dari kegiatan religi atau kegiatan ibadah dari jemaah haji yang ada di Madinah. Nah, pengetatan itu baru saja didapatkan Kementerian Agama dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi serta Lajnah Khosoh atau Lajnah Wataniyah Limukafahat At-Tabakh atau yang dalam kata lain adalah Lembaga Negara untuk Pemberantasan Tembakau. Memo yang diterima Kementerian Agama adalah memperingatkan jemaah haji Indonesia untuk tidak merokok di lingkungan Masjid Nabawi. Di lingkungan Masjid Nabawi ini sangat luas, ya, jadi tidak terbatas di masjid itu saja, tetapi juga area pemondokan atau area hotel di mana jemaah haji Indonesia ini tinggal, ini juga dianggap di sekitar Masjid Nabawi karena sangat dekat dengan area Masjid Nabawi. Nah, aturan untuk tidak merokok di sekitar Masjid Nabawi ini sangat tegas dan denda yang dikenakan juga lumayan juga karena otoritas Arab Saudi akan mengenakan hukuman denda bagi jemaah yang kedapatan merokok di area Masjid Nabawi, termasuk di teras hotel yang ada di dekat Masjid Nabawi, itu sekitar 200 rial. Nah, ini kalau dirupiahkan jumlahnya sekitar 800 ribu rupiah. Nah, untuk itu Amin jauh-jauh hari mengingatkan agar aturan soal merokok ini bisa ditahan dan dipatuhi oleh jemaah haji asal Indonesia. Sebagaimana diketahui, kebiasaan merokok ini di kalangan jemaah haji Indonesia ini sangat sulit untuk ditahan selama di tanah suci karena ini sudah menjadi kebiasaan dan adapun kebiasaan yang ada di tanah air merokok di tempat ibadah itu di lingkungan tempat ibadah seperti masjid itu kan tidak dilarang. Nah, ini jemaah haji ini masih menganggap aturan ini sama ketika berada di Arab Saudi. Padahal di Arab Saudi aturan merokok di lingkungan tempat ibadah itu sangat-sangat terlarang. Dan dendanya pun juga cukup lumayan, yakni 200 rial atau 800 ribu. Terkait apakah ada hukuman pidana seperti penjara, Amin, Kepala Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Kerja Madinah, yakni Bapak Amin Handoyo, mengatakan kepada Tribunnews, sementara ini tidak ada aturan penjara yang disampaikan kepada Kementerian Agama. Jadi sementara ini sanksi yang diberikan masih sebatas denda 200 rial atau sekitar 800 ribu rupiah. Untuk itu Amin Handoyo kembali menegaskan atau mewanti-wanti agar jemaah haji mengingat-ingat agar nanti ketika mereka
beribadah di Masjid Nabawi untuk tidak merokok, baik tidak hanya di dalam masjid, tapi juga di lingkungan di luar masjid begitu. Nah, data lainnya yang terkait update tentang haji hingga hari ini, hari Selasa 19 Juli, jumlah jemaah haji meninggal di Tanah Suci ada 61 orang. Kebanyakan jemaah haji meninggal karena serangan jantung gitu. Nah, nanti jemaah haji ini akan selanjutnya akan bergerak menuju ke Madinah lusa atau hari Kamis tanggal 21 Juli, dan mereka nanti akan menaiki bis dengan lama perjalanan 5 jam perjalanan darat. Untuk itu Kementerian Agama sudah menyiapkan sejumlah bis yang diklaim merupakan yang terbaik yang bisa ditemukan di Tanah Suci. Karena bis-bis ini semuanya tidak ada yang usianya di atas 5 tahun. Demikian laporan dari Madinah, Firda. Baik, terima kasih rekan Aji Pramasta dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dimulai oleh rekan Aji dari Kepala Daerah Kerja Madinah Amin Handoyo. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, yang pertama kita memastikan jadwal keberangkatan jemaah dari Makkah ke Madinah. Yang kedua, kita memastikan akomodasi Madinah yang akan ditempati jemaah yang berangkat dari Makkah. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi yang perlu diketahui oleh para jemaah yang nantinya berkunjung ke Madinah, baik akan Arba'in, akan ziarah ke Raudhah, ziarah ke Masjid Rasul maupun ke tempat-tempat lainnya. Pak Amin, apa benar ada pengetatan aturan untuk jemaah terkait larangan merokok Pak di sekitar Masjid Nabawi ataupun di Penyiapan? Ya, memang ada penegasan secara khusus dari Kementerian Kesehatan, demikian juga dari Lajnah Khassah terkait dengan rokok ini. Jadi selain di wilayah di wilayah haram, pelataran haram, juga di wilayah yang dekat dengan hotel. Dan di situ jelas tulisannya bagi yang melanggar akan terancam dengan sanksi 200 rial. Pak, benar ada sanksi kurungan juga Pak? Kalau yang tertulis itu adalah sanksinya 200 rial. Itu langsung dikenakan atau seperti apa Pak mekanismenya? Mekanismenya kita belum mengetahui, tapi bahwasanya pengumuman itu sudah ditempel di hotel. Namanya yang merokok di wilayah itu dan jarak 10 meter dari wilayah itu akan dikenakan sanksi denda sebesar 200 rial. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.